Bab 148. Kamu juga akan kuhajar. Direksi Rama Liu memandang Rocky dan mengangguk dengan hormat kepadanya. Dia tidak mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Greg. Dia menjabat tangannya dengan acuh tak acuh dan menariknya kembali. Greg menelan air liur, wajahnya memerah karena kegembiraan. Ini adalah Profesor Rama yang sangat terkenal itu. Tahun lalu, yoga orang terkaya di kota Babel, datang ke rumah sakit dengan membawa hadiah, tapi Rama tidak mengizinkannya masuk, jadi dia diusir oleh pengasuhnya. Tidak menyangka reputasinya begitu besar sehingga dia benar-benar menggerakkan pemimpin negara. Jika Profesor Rama menyembuhkan penyakit ayah Dewi, akan semakin jelas bahwa Rocky adalah sampah. Dewi pasti akan menyerah terhadap dirinya. Namun, Greg juga memperhatikan bahwa hati Profesor Rama sedang tidak murung dan matanya melihat ke belakang dirinya. Dia berbalik badan dan melihat Rocky berdiri di belakangnya, dan segera mengerutkan kening. Minggir, jangan menghalangi jalan Profesor Rama. Mendengar teguran Greg, Rama tersadar dan menatapnya dengan tidak senang. Setelah memarahi Rocky, Greg dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Profesor Rama, orang ini adalah penipu, dia sudah menemukan dokter untuk datang ke rumah sakit. Tentu saja, dia pasti mencari tukang obat yang tidak berguna yang tidak bisa dibandingkan denganmu, ingin ikut naik lift bersama denganmu, aku takutnya, dia akan mengotori reputasimu. Tukang obat yang tidak berguna. Raut wajah Rama menjadi jelek. Jika bukan karena saran Rocky, dia sudah duluan menghajarnya di tempat. Dua asisten di belakangnya juga menatap Greg dan berkeringat. Cari mati. Profesor Rama, adik dari Bernard, dokter ajaib pertama di Nangwang, dan seorang ahli bedah otak kelas nasional, dia menjadi tukang obat di mulut orang yang tidak dikenal. Berkat disiplin Profesor Rama yang baik, jika tidak bagaimana orang ini mati, sama sekali tidak tahu. Rama bertanya dengan tenang, apakah kamu kenal dia? Greg belum mengetahuinya, dia berkata dengan nada meremehkan, tentu saja aku kenal, dia adalah menantu dari keluarga Liu, orang yang sangat tidak berguna. Tidak memiliki kemampuan apapun, kemampuan dia hanya bisa menipu uang, wanita, dan mobil mewah. Benar-benar tidak tahu apakah orang-orang itu bodoh atau tidak punya otak, mereka percaya kepada penipu ini dan bersedia mendengarkan dia. Wajah Rama sangat murung dan matanya menunjukkan ekspresi marah. Dua asisten di belakangnya juga dengan cepat menahan napas dan tercengang. Dokter sampah. Bodoh. Tidak punya otak. Ini pukulan 3 kali berturut-turut. Tidak hanya memarahi Rama, tetapi juga memarahi adik seperguruan yang dihormati, yang bernama Bernard. Benar-benar bakat yang luar biasa. Rocky mengerutkan kening dan berkata dengan murung, Greg, sekarang aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, minggir. Greg memarahinya tanpa rasa takut, kamu yang seharusnya minggir. Beraninya kamu berpura-pura menjadi orang hebat di depan Profesor Rama, memangnya siapa kamu? Dan kamu masih menyuruh dokter sampah datang kemari, benar-benar ingin membunuh orang. Cukup. Mendengar ini, Rama sangat marah dan berkata, kamu, segera minta maaf kepada Tuan Rocky. Seketika Greg tertegun. Setelah beberapa saat, dia baru sadar, seolah dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Profesor Rama, kamu menyuruhku minta maaf kepada siapa? Wajah Rama sangat murung, dan berkata, Tuan Rocky tidak mengatakan apa-apa, dengan seperti ini bukankah kamu secara moral sudah melecehkan orang lain? Greg dengan cepat menjelaskan, Profesor Rama, dia adalah penipu, aku mengajukan keadilan. Aku sama sekali tidak melihat keadilan apa yang kamu ajukan. Rama mendengus, kamu mengatakan penipu, bahasamu terlalu kasar. Aku hanya dapat melihat bahwa sikapmu tidak jauh berbeda dengan preman jalanan yang berandal itu. Greg panik dan menatap Rocky dengan gugup. Mengapa Profesor Rama tiba-tiba marah? Dan mengapa penipu ini muncul di sini? Apakah mereka berdua saling mengenal? Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah menyelidiki Rocky, dia adalah sampah yang tidak berguna, semua villa dan mobil mewahnya adalah hasil menipu. Dan Rama terkenal dengan keadilannya di bidang medis, jika matanya tidak buta, dia tidak mungkin bisa berhubungan dengan seorang penipu. Greg bingung dan ketakutan, tapi tidak tahu alasannya apa.
Barusan Rama masih sangat sopan, tiba-tiba, dia berbalik, dirinya memarahinya. Tapi dia tidak berani menyinggung Rama, status Rama benar-benar bisa menghancurkan keluarga kelas atas. Selain itu, jika Rama marah, dia mungkin akan pergi dan menolak untuk mengobati ayah Dewi, terlebih lagi, Rama memiliki relasi yang cukup besar bahkan ayahnya sangat sopan di depannya. Jika wajahnya benar-benar hancur, ayahnya tidak akan mengampuni dirinya. Semua masalah ini karena Rocky, si sampah yang tidak berguna ini. Jika dia tidak muncul, bagaimana ini bisa terjadi? Greg sangat marah, dan dia ingin meminta maaf kepada sampah seperti ini. Sampah ini, kenapa tidak segera mati? Tapi dia tidak ingin meminta maaf, dan dia ingin mengecewakan Rama. Dia hanya bisa meredakan amarahnya dengan sekuat tenaga dan memelototi Rocky dengan ganas. Dia berkata dengan murung, "Rocky, perkataanku barusan salah, mohon maaf bisakah kamu minggir?" Meskipun ini adalah permintaan maaf, tapi dia tidak menunjukkan raut wajah meminta maaf, sebaliknya, dia mengancam dengan mata galak. "Sampah! Minggir!" Rocky melirik Greg dengan murung, dan menyingkir dari pintu lift untuk memberi jalan. Ayah mertua masih menunggu di ruang gawat darurat, dia tidak ingin menunda waktu lagi. Rama menganggukkan kepalanya ke Rocky dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Lift itu turun perlahan dan pintu terbuka. Rama baru saja ingin berjalan masuk, tiba-tiba ada seseorang berlari keluar dari lift dan menabraknya. Rocky di sampingnya dengan cepat membantunya. Rama dengan tidak mudah berdiri dengan stabil, dia sangat terkejut, dan mendongak dengan marah. Namun, dia tidak berbicara, tapi Greg sudah memarahinya dulu. "Kamu buta ya? Apa yang kamu lakukan di pintu lift? Apa kamu tidak melihat aku ada masalah darurat?" Mendengar suara tajam yang familiar, Rocky merasa malu. Jika suara ini bukan suara ibu mertuanya, siapa lagi? Jenny memelototi Rama dengan marah, dan kemudian melihat Rocky yang membantunya berdiri, dan dia langsung melontarkan serangkaian kata makian. "Rocky, apakah ini dokter yang kamu cari? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk pulang? Dokter sampah yang kamu cari ini hampir membuatku jatuh." Greg, yang berada di sebelahnya, sangat terkejut dan berkata, "Bibi, ini." "Greg, kamu jangan membantu sampah ini berbicara." Sebelum Jenny selesai mendengarkan perkataannya, dia menyela dan berkata dengan marah, "Aku sudah lama muak dengan sampah ini. Dokter macam apa yang bisa dia temukan? Mungkin dia ingin memberikan obat tikus dan membunuh ayah Dewi." Greg sangat ketakutan, dan di dahinya penuh dengan keringat, dia segera menarik Jenny. Begitu dia mengulurkan tangannya, Jenny menyingkirkannya, lalu mengambil, dan menunjuk ke arah Rocky dan memarahinya. "Sampah yang tidak tahu malu, kamu masih tidak mau pergi. Jika kamu tidak segera keluar dari sini, aku akan membunuhmu. Bahkan aku akan memukul dokter penipu yang kamu temukan." Selesai berbicara, Jenny mengayunkan sapu di tangannya dan memukul wajahnya. Rama berdiri di depannya, terlambat untuk mengelak, wajahnya dipukuli dengan sapu beberapa kali. Bab 149. Hargai aku. Jenny sangat marah hari ini, dia menyalahkan Rocky atas semua tanggung jawab. Jika Rocky tidak menjemput orang tepat waktu, apakah Andrew akan mengalami kecelakaan? Berbeda dengan Greg, yang kaya dan berkuasa, dia bersikeras ingin mengubah menantunya. "Bu, jangan pukul lagi." Rocky bergegas ke depan dan meraih sapu itu untuk menghentikannya. "Sampah, keluar dari sini." Melihat menantu sampah turun tangan untuk melindungi dokter itu, Jenny marah dan meludahi Rama. "Botak, jika kamu tidak pergi, aku akan mengulitimu." Rama dipukuli hingga jatuh dan wajah kirinya berlumuran darah, dia sedikit botak, dan biasanya dia takut dipanggil botak, dia sangat marah sampai hampir pingsan. Pada saat ini, tiba-tiba meludahi pakaiannya, wajah Rama langsung murung, menunjuk ke Jenny dengan terengah-engah, sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Kebanyakan dokter sangat anti dengan benda kotor, tidak terkecuali Rama. Sekarang dia dipukuli, diludahi dan dimarahi oleh perempuan ini, Rama hampir tidak bisa bernapas dan hampir pingsan. Kedua asisten itu terdiam. Profesor Rama sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa kuat orangnya, orang itu pasti akan sopan kepadanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan perempuan jalang seperti ini.
Greg sangat ketakutan sehingga kakinya melemah dan jantungnya berdebar kencang. Barusan Jenny sangat perhatian dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kemampuan bertarungnya begitu kuat. Setelah meludah, Jenny mendorong Rocky ke samping dan berkata kepada Greg, "Jangan takut dengan sampah ini, aku sudah memarahinya selama bertahun-tahun, dia sangat penakut. Aku akan membantumu untuk menyingkirkan dia, kamu segera bawa Dr. Rama naik ke sini." Greg tidak bisa berkata-kata dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dia menjelaskannya? Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Jenny melihat asisten yang berdiri di samping Greg, dan segera menyambutnya dengan senyum lebar di wajahnya dan memegang tangan asisten itu. "Halo, Profesor Rama. Terima kasih banyak atas kedatanganmu dan ingin mengobati suamiku. Jangan kaget dengan apa yang baru saja terjadi, itu menantuku, ternyata dia menemukan dokter botak, aku takut dia akan menghalangi jalanmu, jadi aku mengusir mereka duluan." Rama baru saja datang dari tempat lain, untuk mengejar waktu, dia tidak mengganti pakaiannya, dia hanya memakai t-shirt dan celana panjang dari kain berwarna hitam, dia terlihat sangat kotor. Dan asistennya, mengenakan jas dan sepatu kulit, dan jas itu berwarna putih. Jenny melihatnya dan segera mengenalinya. Dia memegang tangan asisten itu dengan hangat dan berkata dengan nada menyanjung, "Profesor Rama, aku sudah lama mendengar tentangmu. Sungguh suatu kehormatan bagiku karena kamu sudah datang ke sini hari ini, dan ini juga adalah kehormatan besar bagi suamiku. Profesor Rama, kamu lelah bukan? Pergilah dan minum, jika kamu bisa menyembuhkan suamiku, aku akan berterima kasih banyak." Asisten itu terdiam, dan otaknya hampir tidak bisa berpikir, dia sangat canggung dan wajahnya berkeringat. Dia segera ingin menarik tangannya dan berkata dengan canggung, "Itu. Orang yang ada di sana itu baru. Maksudmu dokter tua itu?" Jenny menunjukkan raut wajah meremehkan, "Itu dokter yang dicari oleh menantuku, bagaimana mungkin keterampilan medisnya bisa dibandingkan denganmu? Kamu lihat saja raut wajahnya seperti monyet, kepalanya botak lagi, bagaimana mungkin dia bisa mengobati penyakit seperti itu? Aku tidak mungkin membiarkannya mengobati suamiku." Asisten itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun, dia memandang Rocky untuk meminta bantuan. Greg memelototinya, dan sudah gila. Rama adalah dokter terkemuka di dunia dan juga kepala rumah sakit kehormatan rumah sakit ini, banyak dokter terkenal di Nanguang adalah muridnya. Kepala kota juga memintanya untuk mengobati penyakitnya, dan sikapnya sangat hormat kepadanya. Begitu Jenny tiba, dia memukuli dan memarahi Rama. Apakah ini tidak salah? Dia menyinggung Rama, jangankan dia, bahkan jika Kaisar Langit turun, dia tidak berani melakukan ini. Greg bergegas dan berkata dengan gemetar, "Bu, dia asisten Profesor Rama, dan orang yang barusan kamu pukul, dia adalah Profesor Rama." Karena panik, dia tidak bisa berbicara dengan jelas. "Siapa?" Jenny juga tertegun sejenak, menoleh untuk melihatnya, tiba-tiba dia tercengang. Dia merilekan tangannya dan sapu terjatuh di atas lantai. Ini Profesor Rama." Jenny gemetar ketakutan dan wajahnya berubah. Dia tertegun sejenak, dan dengan cepat melepaskan tangan asistennya, dengan gugup mengeluarkan senyuman, menggosok tangannya dan berkata, "Profesor Rama, barusan aku salah mengenali orang, kamu sangat berbakat, jangan marah kepadaku." Rama sangat marah dan tidak berkata apa-apa. Jenny melihat bekas air liur di pakaiannya dan melompat ketakutan. "Profesor Rama, barusan aku salah, aku akan segera membersihkannya." Rama menghindar dengan jijik dan berkata dengan suara murung, "Tidak perlu. Minggirlah." Jenny sangat ketakutan sehingga pakaiannya basah karena keringat dingin, keberanian barusan tidak tahu hilang kemana, sekarang dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, dia benar-benar bingung. Dia dengan gagap berkata kepada Greg, "Orang tua ini adalah Profesor Rama, tapi mengapa dia berpakaian kotor seperti ini?" Profesor Rama adalah profesor yang sangat terkenal, dia berpenampilan seperti ini, bagaimana aku bisa mengenalinya? "Bibi, tolong kamu jangan bicara lagi." Greg hampir ingin menangis. Dewi pintar dan cantik, tapi kenapa ibunya begitu bodoh? Ini benar-benar gila. Jenny juga tahu bahwa dirinya sudah membuat kesalahan besar, jadi dia tidak berani melangkah maju, lalu dia berkata kepada Greg, "Greg,
ayahmu kenal dekat dengan Profesor Rama, dia pasti akan sedikit menghargaimu, pergilah dan katakan sesuatu yang baik untukku. Di dalam hati, Greg terus mengeluh. Ayahnya sangat menghormati Profesor Rama. Sekarang Jenny memukul dan memarahi Profesor Rama dan menyuruh dirinya untuk meminta maaf. Mana mungkin dirinya mempunyai keberanian sebesar itu? Jenny terus mendesak, Greg, bukankah kamu memiliki kemampuan, cepat pergi untuk meminta maaf. Dipaksa hingga tak berdaya, Greg hanya bisa memberanikan diri, dan dengan gemetaran melangkah maju. Profesor Rama, aku minta maaf atas apa yang telah bibiku lakukan. Barusan dia terlalu panik dan tanpa menyadarinya dia bertemu denganmu, aku benar-benar minta maaf. Rama berkata dengan murung, siapa kamu? Aku kenal kamu. Satu-satunya orang yang aku kenal di sini hanyalah Tuan Rocky. Greg tercengang. Jenny juga terkejut dan segera berteriak. Greg, apakah dia Profesor Rama? Bukankah kamu mengatakan bahwa ayahmu dan Profesor Rama mempunyai hubungan yang sangat dekat, kenapa sama sekali dia tidak mengenalimu? Greg merasa malu dan ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Semua perkataan itu adalah omong kosongnya, ayahnya hanya mengenal Rama saat berada di acara makan orang lain, paling-paling, hubungannya hanya bisa biasa saja. Kali ini, Rama datang ke sini karena ayahnya meminta bantuan dari berbagai tempat, dan dengan tidak mudah, akhirnya menemukan orang besar lain dan mengundangnya kemari. Rama memandang Greg dengan serius dan memberikan senyum meremehkan, oh, aku ingat, ayahmu datang mencariku tahun lalu dan menunggu di luar rumahku selama 6 jam, dia ingin mengundangku makan. Pada saat itu, aku punya urusan dan aku menolaknya. Greg berkata sambil tersenyum malu, Profesor Rama, aku adalah putra orang kaya. Dia tertawa, lebih baik tidak menyebutkan fakta bahwa ayahnya sangat menyanjungnya. Rama tidak mempedulikannya, dia menoleh ke asistennya dan berkata, aku tidak kenal orang ini, ayo pergi. Jenny menggosok tangannya dengan gugup, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbuat apa-apa. Ketika dia mendengar bahwa Profesor Rama ingin pergi, dia duduk di lantai dengan putus asa. Berakhir sudah, suaminya mati karena dirinya. Tubuh Greg sangat berkeringat dan tidak berani berbicara lagi. Orang-orang di sekitar yang mengenalnya, satu persatu menertawakannya. Sudah memukul Profesor Rama dan masih ingin menyuruhnya menyembuhkan suaminya, mimpi. Suasana menjadi, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Profesor Rama, bisakah kamu menghargaiku? Lupakan saja masalah barusan. Bab 150. Dia adalah menantuku yang paling baik. Yang berbicara itu adalah Rocky. Orang-orang di sekitar tercengang. Jenny kembali sadar, tapi dia tidak marah, dia segera menarik napasnya dan berteriak, menghargaimu, memanganya siapa kamu? Kamu masih tidak pergi dari sini. Dan Greg juga memanfaatkan kesempatan ini dan berkata dengan nada kesal, Rocky, berani sekali kamu menyuruh Profesor Rama menghargaimu. Bukankah kamu datang kemari untuk membuat masalah? Jika kamu tidak ada urusan di sini, cepat pergi dari sini. Jangan menghalangi kami. Sampah tetap sampah, dia sama sekali tidak pantas untuk dihargai. Profesor Rama sangat dihormati dan menghargai Rocky. Tidak lihat siapa dirinya. Jenny sangat marah, sampah ini tidak bisa membantu sama sekali, pada saat darurat seperti ini, dia masih membuat masalah menjadi besar. Untuk menyingkirkan hubungan tersebut, dia dengan cepat berkata kepada Rama, Profesor Rama, kamu jangan dengarkan omong kosong sampah ini, putriku akan segera menceraikannya, dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Liu kami. Greg juga dengan cepat menyetujuinya, Profesor Rama, aku sudah mengatakan bahwa dia tidak dapat diandalkan, sekarang kamu percayakan. Karena ayahku kenal denganmu, tolong Profesor Rama tenang, dan aku segera menyingkirkan orang ini. Dua orang tersebut terus membual, berusaha menyingkirkan hubungan dengan Rocky, takut terlibat dengannya, membuat Profesor Rama marah. Rama mengerutkan kening, menatap Jenny, lalu melihat Rocky, dan menghela nafas. Sepertinya kedua orang ini tidak tahu latar belakang Rocky. Jika identitas Rocky yang sebenarnya dipublikasikan ke dunia luar, kemungkinan kedua orang ini akan ketakutan dan segera berlutut. Memangnya seperti apa keluarga Gao di kota Babel? Rocky ingin menyingkirkan keluarga Gao, ini hanya masalah basa-basi.
Untungnya, Tuan Rocky menahan diri, jika dia orang lain, keluarga Gao sudah duluan dihancurkan. Rama sangat muak dengan wajah kedua orang itu, dia ingin berbalik badan dan pergi sesuai dengan temperamennya sebelumnya. Namun di hadapan Rocky, Rama menahan amarahnya dan berkata dengan murung, reputasi keluarga Gao tidak layak dibicarakan di depan aku, tetapi karena Tuan Rocky berkata demikian, kali ini aku akan memaafkan kalian. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang sekitarnya terdiam dan terkejut. Siapa Rama? Dia adalah dokter terkenal di negara ini. Tapi Rocky hanyalah orang kecil, dokter terkenal itu benar-benar menghargainya. Harus tahu, temperamen Rama sangat terkenal, bahkan orang terkaya di kota Babel datang ke rumahnya dan memohonnya sebanyak 3 kali, dia tidak hanya memarahi Jenny, tetapi juga membuang hadiah yang diberikan. Greg tercengang, dia menatap Rama dan Rocky, matanya menunjukkan ekspresi kesal, tapi dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Jenny juga tercengang, dia sama sekali tidak menyangka dengan kata-kata Rocky, bisa membuat Rama benar-benar tenang. Bukankah ini berbalik? Atau apakah dia salah dengar? Rocky berkata kepada Rama, Profesor Rama, barusan ibu mertuaku sangat panik, aku akan minta maaf untuknya, adapun pakaianmu yang sudah kotor ini, aku akan membelikannya yang baru. Sebelum dia selesai berbicara, Rama langsung tersanjung. Tidak perlu, Tuan Rocky, tidak apa-apa, Tuan Rocky, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, baju ini juga bukan apa-apa, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli baju ini. Ketika dia selesai berbicara, kedua asisten itu segera tercengang. Pakaian buatan tangan sendiri ini yang harganya puluhan juta, tidak disuruh ganti, Profesor Rama tidak butakan, masalah hari ini jelas salah Jenny, dia sangat menghormati Rocky. Rocky dengan tenang menganggukkan kepalanya, jika bukan karena banyak orang di sini, dia tidak perlu meminta maaf kepada Rama di depan umum. Jenny sangat terkejut sehingga dia tidak mengerti mengapa Rama ingin membantu Rocky. Benarkah Profesor Rama suka membantu orang yang lemah seperti yang dikatakan oleh orang-orang? Kali ini, Rama memandang Jenny dan berkata, oh iya, kamu baru saja mengatakan bahwa putrimu akan bercerai dengan Tuan Rocky, dia bukan menantumu. Ini. Jenny sangat sulit berkata. Mana berani dia berbicara lagi sekarang. Profesor Rama tetap berada di sini karena ingin menghargai Rocky, walaupun Jenny bodoh, dia juga tahu bahwa jika Rocky tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu, Profesor Rama pasti akan mengangkat kakinya dari sini, dan sama sekali tidak akan mengobati Andrew. Jenny memandangi Rocky, dan dengan cepat wajahnya menunjukkan senyum. Profesor Rama, barusan aku hanya bercanda. Jangan menganggap serius perkataanku tadi. Sebenarnya Rocky adalah menantuku. Rama berkata dengan murung, tapi aku lihat tidak terlihat seperti itu, kalian terlihat seperti musuh. Jenny sangat gugup, sehingga dia segera menyingkirkan Greg yang membantunya berdiri, dan berdiri di dekat Rocky, lalu berkata sambil tersenyum, aku memarahinya, karena aku sangat panik. Ini adalah menantuku yang paling baik, aku sama sekali tidak pernah memarahinya. Ada ledakan tawa dari kerumunan di sekitarnya. Baru saja wanita tua ini memukul dan memarahi Rocky, tapi sekarang dia memanggilnya, menantu yang paling baik, siapapun tidak akan percaya dengan kebohongan semacam ini. Jenny juga merasa malu, untuk meyakinkan Profesor Rama, dia harus tersenyum dan memegang lengan Rocky. Menantu yang baik, barusan ibu memarahimu karena sedang panik, dan ibu meminta maaf padamu. Ibu bahkan tidak lulus SMP, tidak ada pendidikan, kamu tidak seharusnya berdebat dengan ibu. Aku akan memasak makanan enak untukmu di rumah dan menyuruh Dewi melayanimu dengan baik. Punggung Rocky menjadi merinding, berdiri diam di sampingnya. Ibu mertuanya sangat baik padanya, yang tidak pernah mempedulikannya sejak menikah sampai sekarang. Dan sekarang mengatakan ingin membuat makanan untuk dirinya. Mana mungkin ibu mertuanya membuat makanan untuknya, bukankah ibu mertuanya memarahinya untuk memasak setiap hari? Jenny mengubah wajahnya, seperti akting, tapi dirinya tidak tahu, semakin dia tersenyum, semakin dia berpura-pura. Orang-orang di sekitarnya dapat melihat bahwa Rama tentu saja bisa melihatnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan pergi untuk mengobatinya.
Inilah yang ditunggu-tunggu Jenny, wajah dia segera menunjukkan ekspresi senang dan segera meminta Rama untuk masuk. Kerumunan di sekelilingnya menunjuk padanya, Jenny sama sekali tidak peduli, dia memelototi kerumunan itu, meludah ke lantai, lalu berjalan masuk ke dalam lift. Bagaimanapun, dia tidak tahu malu, selama dia bisa mencapai tujuannya, dia tidak akan peduli dengan kehilangan harga dirinya. Greg mengikuti dari belakang, tidak berbicara sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Saat ini, Rama tiba-tiba batuk 2 kali dan berkata, ada terlalu banyak orang di dalam lift, dan udaranya tidak bagus. Setelah melihat lift, Jenny tidak bisa menurunkan Rocky, dia berkata kepada Greg, Greg, mau tidak kamu tidak naik tangga saja? Bidi, aku tidak akan keberatan. Greg berjalan keluar lift seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi saat dia berbalik seperti ada tamparan di wajahnya, wajahnya menjadi murung. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, dan dia sangat membenci Rocky dan menggertakkan giginya. Ruang gawat darurat ada di lantai 7, dia harus menaiki tangga untuk sampai ke sana.